Sama kami tentunya di 88,1 Blambangan FM ya. Kita suasana masih pagi dan tentunya masih bersemangat meskipun sekarang ini ya kalau kita ngelihat Banyuwangi lagi agak-agak lengang gitu di jalanan ya. Mami ya. Iya, aku tadi jalan itu, ya Allah ini mau lebaran apa gimana ya? Semacam Kok orangnya pada sepi ya? mudik gitu Tapi ya. saya gembira, itu Iya. berarti masyarakat benar-benar mulai bisa melaksanakan Anjuran pemerintah. bahwa stay at home Betul. atau social distancing. Seperti yang sekarang ini tertampil di kamera, kami hari ini berempat itu jarak kami tuh jauh-jauh loh. Ya. Ya ini social distancing kita ya. Social distancing kita di dalam studio seperti ini. Tapi tetap dong kita tetap sesuai dengan anjuran dengan protokol kesehatan seperti apa karena kita memang beraktivitas yang tidak bisa dilakukan di rumah. Oke. Dan kita tadi juga protapnya juga sudah begitu masuk studio kita tetap menggunakan hand sanitizer juga. Betul ya? sekali. Nah, kalau kita lihat ya ini memang anjuran pemerintah yang mungkin tidak bisa dilakukan hanya oleh para pejabat saja, dari birokrasi saja, namun dari seluruh tatanan di pemerintahan Republik Indonesia ini juga bahu-membahu ya, gotong royong. Bagaimana supaya kita masyarakat Indonesia benar-benar bisa menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona. Oke. Dan Ranu, kita beberapa hari ini juga kedatangan tamu terus yang juga memberikan motivasi, juga memberikan pengarahan dan juga memberikan apa ya istilahnya anjuran juga agar masyarakat tetap bisa waspada dengan adanya corona ini. Betul sekali. Yang istimewa aku kedatangan teman aku penyiar loh. Oh iya? Iya. Teman kamu? Dari RRI waktu itu siaran di Kalimantan. Keren banget. Jauh ya? Oh, jauh. Dan sekarang kok bisa ada di Banyuwangi? Itu dia. Dulu sih waktu kita ngobrol-ngobrol tuh masih sesama penyiar. Oh gitu. Tapi sekarang udah ganti gitu. sudah beda ya. Jadi alma maternya. Aku nggak menyangka loh sekarang beliau sudah menjadi seorang pejabat di sini gitu kan. Itu luar biasa. Seperti semacam reuni gitu. Oh iya. Jadi untuk narasumber mungkin ini sebagai drama Pak. Radio Blambangan, sahabat Blambangan dimanapun Anda berada, saya sedang kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Beliau ini adalah Dandim 0825 Banyuwangi, Bapak Letkol Infantri Yuli Eko Purwanto. Ya, Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak, selamat pagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, salam sejahtera kita semuanya. Asik. Oke. Ya mungkin karena kami lama nggak ketemu. Gitu ya. Pak Eko inget-inget aja waktu itu kita siaran. Saya Mami Pak, sama Ranu ya Pak ya. Jadi kita kan waktu itu agak-agak duet gitu. Iya. RRI Kalimantan Tengah ya Pak ya. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Berapa bulan? Hampir kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Masih baru banget. Iya. Nah, tentunya lumayan lah. Iya, nah ngelihat kondisi Banyuwangi ketika pertama kali di Banyuwangi gimana, Pak? Tugas. Saya di Banyuwangi ini kurang lebih dari bulan Agustus 2019 dan saya ini terakhir sebelumnya di Banyuwangi ini kan tahun lewat di Banyuwangi tahun 2015. Dulu hanya lewat aja. Lewat. Di 2015 pernah lah gitu ya. Melintas. Dan sebelumnya juga zaman SMA biasa kita study tour ya ke Bali lewat. Sudah jauh berbeda dengan sekarang. Memang kemajuannya sangat pesat sekali. Kemajuan sangat pesat sekali Banyuwangi ini dan memang Banyuwangi ini suaranya dan gaungnya bagus lah di mana-mana bahwasannya Banyuwangi ini salah satu kabupaten yang menjadi contoh kabupaten yang lain dalam perkembangan yang pesat terutama wilayahnya gitu. Ini salah satu apresiasi yang tinggi lah untuk pemerintah daerah, kemudian juga bupati dan semuanya bekerja memang dari unsur-unsur Popinda dan lain semuanya memang bekerja dan mewujudkan Banyuwangi yang lebih nyaman, lebih bagus, lebih inspiratif. Jadi memang salah satu Sunrise of Java kan di sini. Sunrise of Java bahwasanya kita
aktivitas pagi mulai matahari terbit itulah mulai startnya dari wilayah timur. Iya. Pulau Jawa. Nah, matahari Pulau Jawa. Ini sembari kenalan dulu betul. ya, karena kan ini baru juga baru sih, 6 banget. bulan baru gitu. Jadi masyarakat biar lebih mengenal Pak Dandim ini. Sebelum kita ngobrolin hal yang paling apa sih dengan situasi sekarang ini. Okay. Tapi Pak Dandim ketika waktu akhirnya ditugaskan di Banyuwangi itu apa yang sudah ada dalam benak Pak Dandim nih? Saya memang di Banyuwangi kurang lebih 6 bulan dari bulan Agustus. Saya dapat surat perintah ke Banyuwangi. Memang saya sebelumnya sudah familiar. Sebelum saya di sini saya mendapatkan tugas di Komandan Dodik Latpur di Asam Bagus. Dekat ya. Jauh sekali tempatnya, Mas. Dekat. Jauh sekali tempatnya. Asam Bagus. Ya kita kalau liburan itu Sabtu Minggu atau kita libur gitu kan sama keluarga ya. Jalan-jalan ke sini gitu. Enggak taunya kalau memang kita diberikan rezeki dan diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala tugas di Banyuwangi ini, wah ternyata tugas saya enggak jauh-jauh setelah ini. Ya alhamdulillah saya masuk ke sini. Wih, bagaimana nih harus bisa berbuat yang terbaik untuk Banyuwangi kan gitu. Apalagi luas banget Banyuwangi, Pak. Memang wilayah yang paling luas itu yang setahu saya meliputi pantai utara dan pantai selatan itu di Banyuwangi nih. Jadi kalau kita keliling, saya itu keliling ke sini dari Pongsorejo sampai dengan Alas Purwo sana perlu berapa bulan kurang lebih 2 bulan ini. Ada sempat langsung pergi. Ya, alhamdulillah bisa semuanya bisa terkunjungi lah gitu. Termasuk juga datang ke Radio Blambang. Akhirnya bisa datang. Kenapa 6 bulan baru datang ke sini? Bro, emang bener-bener ada pengalaman di radio nih Ran ya. Yap. Asik banget ya. Skill komunikasi. Jadi penasaran dulu waktu di Kalimantan Barat itu siarannya siaran apa ya? Gini Mbak, waktu saya di Kalimantan Barat itu di Sintang kebetulan saya menjadi salah satu anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia. Dan itu perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Sarawak. Di situ ada Satgas Pamtas, Pengamanan Perbatasan. Saya di Batalion Infanteri 642 Kapuas dan saya kebetulan saya jadi perwira staf di situ, membantu komandan batalion dalam rangka penyelesaian dengan masyarakat. Terkait dengan itu pembinaan masyarakat juga. Dan salah satunya penggalangan kepada masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan. Kita tidak menutup diri bahwasanya di sana di perbatasan itu kan berlaku 2 mata uang. Oh iya betul. Rupiah dan ringgit. Gitu. Itu berlaku di sana. Di sepanjang perbatasan itu kebetulan saya di pos itu di Entikong dan seberang itu di Tebedu di Malaysia. Dan ini salah satu yang harus saya lakukan bagaimana memberikan wawasan kebangsaan dan bela negara kepada warga di perbatasan, supaya pemikiran dan cara berpikirnya kebangsaan nasionalismenya tetap pada NKRI. Salah satu cara yang saya tempuh di situ, saya lihat, masyarakat di wilayah perbatasan ini memang masih ekonominya masih menengah ke bawah, rata-rata hampir 80%. Ternyata jarang yang mempunyai televisi. Karena televisi juga mahal, Mama nih. Satu paket ada televisi dengan parabola, dengan receivernya. Saya pertama masuk di Kalimantan Barat ini, orang di sini kaya nih. Karena pakai parabola gitu. Semua ya. Ternyata kalau nggak pakai parabola nggak bisa, nggak nyaut begitu. Nah, kebetulan di wilayah perbatasan juga memang kondisinya masih seperti itu. Saya tugas di sana antara tahun 2009 sampai 2010. Nah, di sana saya lihat apa yang menjadi alat komunikasi yang efektif gitu. Ternyata radio. Dan kebetulan ada radio di sana yang dekat dengan pos kita di perbatasan itu RRI. Kawan kita RRI kebetulan memang ada sudah seperti keluarga saya, kepala stasiun RRI Sintang itu menitipkan kepada saya juga, Mas Eko, titip kawan-kawan di sana itu. Oh siapa? Kebetulan sehari 2 hari saya silaturahmi ke sana dan malah dikasih waktu nih. Dikasih slot siaran.
Mas Eko sampaikan apa yang menjadi tugas dan semuanya, apa yang perlu disampaikan kepada warga perbatasan di Kalimantan Barat ini, di sepanjang wilayah perbatasan. Wah, waktu itu saya ingat namanya Mas Widi. Ternyata di sana juga sifatnya penugasan baru berdiri 3 bulan. Oh, sama-sama. Sama juga 3 bulan. Nah, sudah baru berdiri 3 bulan, baru saja diresmikan. Sifatnya juga rollingan di sana itu 3 bulan ganti orang, 3 bulan ganti orang, gitu. Jadi pegang program apa waktu itu berarti? Saya diberikan segmen itu, nama acaranya lah Salam Perbatasan. Oh, Salam Perbatasan. Wah. Jadi pakai request gitu. Ya, sama seperti itu. Oke, dengan isian untuk menumbuhkan cinta tanah air ya. Saya diberi waktu 2 jam dari malam minggu, setiap malam minggu dari pukul 20 sampai 22. Lagunya nostalgia pasti ya. Wah, banyak juga itu, Pak. Jadi waktunya tahun 2009 sampai 2010. Ternyata juga antusias ini. Waktu itu masih hanya SMS dan dialog interaktif. Ada fans tetapnya enggak waktu itu? Juga, Mbak. Ya, tapi saya dengan itu masyarakat di sana, wilayah perbatasan itu juga merasa terbantu dengan penyampaian informasi. Kawan-kawan dari imigrasi, kemudian kawan-kawan dari kepolisian menitipkan informasi juga ya. Bahkan tidak hanya menitip, saya undang ke sana itu. Untuk bincang-bincang. Dan alhamdulillah dari situ pun terbantu semua apa yang menjadi ketidaktahuan dari warga, kemudian informasi-informasi yang berkembang terkait dengan keamanan di wilayah perbatasan itu bisa tersampaikan dengan masyarakat di sana. Penggemar saya banyak loh, Pak Fani. Jakarta pun atensi ke sana. Kok ada tentara jadi penyiar? Zamannya masih atensi namanya waktu itu. Iya. Titip atensi. Oke, baik. Memang radio menjadi salah satu tempat media komunikasi yang cukup efektif ya untuk bisa menyampaikan banyak hal kepada masyarakat. Nah, sekarang ini terkait juga dengan virus, situasi seperti ini negara kita ini dan gitu. Sebagainya begitu. Kalau menurut pandangan Pak Eko saat ini, terutama teman-teman dari TNI lah ya, kira-kira saat ini tuh apa yang akan dilakukan, punya program apa terkait dengan situasi saat ini? Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terkait dengan perkembangnya apa yang menjadi isu internasional dan itu sudah memang betul-betul jadi bukan isu lagi, baik golongan internasional dan nasional. Ini terkait dengan COVID-19 ataupun corona. Yang dulu bentuknya mobil sekarang jadi bentuknya wabah ya. Corona. Iya juga ya. Nah, itu salah satu yang menjadi perhatian dari pemerintah karena ini memang sangat serius. Istilahnya kalau jamak bahasa Inggrisnya ini kan pagebluk, Mbak nih. Benar. Sekarang itu kata orang tua ini musim pagebluk. In English pagebluk. Dan ini pagebluk memang. Dan sifatnya memang internasional, mendunia sekali. Dan memang sudah menjadi fakta bahwasanya ini sudah memakan korban jiwa sudah sekian banyak. Ribuan ya, Pak. Ya, betul. Dan ini menjadi salah satu perhatian dari pemerintah dan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo memerintahkan jajaran TNI melalui Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan Bapak Prabowo supaya betul-betul membantu pemerintah dalam rangka penanganan penyebarluasan COVID-19 sehingga tidak bisa menyebar luas di wilayah Indonesia. Dan ini yang paling banyak penduduk ini kan di Jawa. Betul. Baik itu di ibu kota Jakarta, kemudian di Jawa Barat, Jawa Tengah dan bahkan Jawa Timur. Nah, kebetulan memang tidak hanya kebetulan lagi, wilayah penyebarannya salah satu Jawa Timur ini dan sudah sekarang ini memang potensi tidak berkurang malah bertambah. Sekarang ini kita di posisi di Surabaya dan di Malang. Ini sudah kalau kita ke sana sudah masuk ODR. Orang resiko di situ. Pulang di situ harus isolasi 14 hari paling tidak. Nah, ini kita menjadikan
atensi dan perhatian khusus, dan kita memang TNI ini harus benar-benar melindungi rakyat dari segala apapun. Musuh yang terlihat dan tidak terlihat. Ya, ini tidak terlihat tapi cukup mengerikan ya, Pak. Iya, betul. Musuh terlihat kita bisa lihat, Mbak. Iya. Gimana? Musuh yang tidak terlihat, bukan setan atau hantu. Iya. Tapi ini bentuknya kan virus. Juga nggak kelihatan dan mematikan. Betul. Ini memang perhatian betul lah ini kita itu. Dan kita Panglima TNI sudah memerintahkan kejajaran sampai dengan kita di wilayah di Kodim, di wilayah kabupaten, supaya betul-betul atensi. Dan kemarin kita kebetulan sudah dialog interaktif, video conference dengan Ibu Gubernur, Bapak Panglima Kodam, Lima Brawijaya, dan Bapak Kapolda. Bahwasanya atensi khusus terutama juga memberikan perhatian dan penekanan kepada kita sekalian. Kalau kita di jajaran TNI, kita membantu pemerintah daerah setempat dan kepolisian. Kalau Pemda dalam rangka penanganan, dan kemudian kalau kepolisian juga kita membackup dalam rangka stabilitas keamanan di wilayah setempat. Ini kalau kemarin sebelum-sebelumnya masih terkesan penanganan sesuai dengan program masing-masing, atau sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi setelah kemarin, kita kemarin bersama Forpimda sudah melaksanakan rapat secara terbatas, dan itu sangat emergensi, menjadi perhatian Bapak Bupati dan semuanya, bahwasanya di Banyuwangi ini harus safety dari corona. Kita harus safety, dan penanganan ini kita harus betul-betul serius dan terkoordinir sesuai dengan pembentukan gugus tugas yang sudah diperintahkan. Nah, jadi gugus tugas ini tugasnya harus membuat masyarakat Banyuwangi ini bebas dari corona. Nah, ini kelihatannya bagus, tetapi ini sesuatu yang tidak mudah. Ya, betul. Nah, upaya-upayanya kayak apa tuh, Pak? Ya, memang apa yang sudah kita upayakan ke depan ini, mulai dari kemarin, ini kan kita sifatnya mencegah. Memang belum ada ditemukan kasus, belum ada ditemukan yang sudah terjangkit ataupun terpapar corona di wilayah Banyuwangi. Tapi kan kita tidak tahu, Mbak. Betul. Kan belum tentu orang sudah, ini terpapar ini. Kita tidak tahu. Apalagi ngeliat kondisi Banyuwangi yang keluar masuknya orang ya. Jadi Banyuwangi ini dengan kapasitas 1,7 juta penduduknya yang sedemikian banyak, terbentang dari garis pantainya juga luas, utara sampai dengan selatan. Memungkinkan juga orang naik kapal nggak terdeteksi juga gitu. Ini beberapa pintu yang menjadi kerawanan ini. Ini memang jadi perhatian khusus. Makanya kita dari rapat kemarin, kita paling tidak bekerja lebih ekstra keras daripada kabupaten-kabupaten yang lain. Kita ini ada beberapa pintu yang jadi perhatian. Khususnya di pelabuhan, bandara, kemudian juga dari Wonosorejo, kemudian juga dari Kalibaru, dan juga Ijen. Betul. Dari Ijen juga ya, Ran ya. Dari Bondowoso maksudnya, tempatnya Ijen. Nah, jadi kita bagaimana supaya orang yang keluar masuk dan orang yang bisa kita selamatkan itu tidak masuk ke Banyuwangi. Kita nggak tahu. Kalau mungkin di bandara, kita pelabuhan, hadang di sana di pos terpadu pengamanan, cek dengan infrared, shotgun infrared, mengatur. Sekian. Sekian. Kayaknya ada yang mau ngobrol sama Pak Eko nih. Halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak. Ya, oke. Pagi, Mbak. Ya. Oke. Dari Pak Junaidi, Kampung Mandar. Pak Junaidi. Oke, Pak Junaidi, Kampung Mandar. Ya. Silakan Pak Junaidi. Padan dimnya. Ya. Padan dimnya. Ya, betul. Pak. Tolonglah, Pak. Masa semalam siapa mana? Pak Lurah sama Pak Kapolres keliling, Mbak. Ya. Itu kalau misalkan memang harus diamankan, diratakan, diamankan semua, Pak. Jangan yang di depan rumah kok. Menumpang mana sebagai pasar. Jadi amankan sudah. Apolong-apolong. Jangan kumpul-kumpul sudah.
ini saya baru tahu infonya, bahaya juga COVID ini Pak. Kalau memang iya, ya babinsanya cross checknya jangan malam toh, siang sore cross check Pak. Burung kopi bisa semoga Pak. Ayo jangan di kota toh, kalau bisa ke desa-desa juga Pak. Iya kalau kita ngomongnya di kota, di desa lo banyak yang ngapolong. Pengajian masih ada Pak. Ayo Pak Dendem, ngomong biar keren Pak Dendem. Terus gimana kalau misalkan Isra Mi'raj itu? Izinnya ke siapa itu? Saya masih bosan ini Pak. Saya aja dapat kondangan ini ya Pak ya. Tolonglah Pak. Pak Tegas sekali Pak. Salam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pak Junaidi, oke. Ini kayaknya separuh Madura nih Pak Juni. Kira-kira Pak Eko paham nggak tadi ngobrol apa? Ya, saya sudah sedikit paham lah. Intinya kemana Pak? Intinya bagaimana tuh Pak? Intinya adalah masih banyak orang yang kumpul-kumpul dalam situ. Tadi kan kita sampai pada upaya-upaya yang mau dilakukan, barangkali salah satunya adalah bagaimana tindakan dari teman-teman TNI dan jajaran yang lain ini. Ya, ini kemarin sudah menjadi keputusan dari rapat kemarin bersama Popemda Banyuwangi bahwasanya sudah mulai tadi malam ada larangan untuk membuat keramaian. Dan sudah ada larangan ya Pak ya? Larangan sudah. Sudah ada larangan, sudah ada maklumat dari Kapolri. Dan itu berarti ketika melanggar akan ada tindakan khusus, ada sanksi. Terkait dengan pengajian itu memang jadi pembahasan pokok juga kemarin pagi oleh Pak Forpinda. Dan ini nanti kita akan mengumpulkan para tokoh-tokoh agama, tidak hanya Islam tetapi juga seluruh lintas agama, supaya tidak membuat acara yang kerumunan massa. Bahkan orang nikahan saja resepsinya harus ditunda. Jadi akad aja dulu. Silahkan akad dulu enggak apa-apa. Akad mungkin tidak banyak orang kan. Betul. Mungkin tidak lebih dari 30 keluarga terdekat saja. Hanya player elektronik. Ini aja. MC ini murung kafe. Ya mungkin DP ditarik dulu apa semua ya kan Pak gitu. Kait juga ya. Sudah pesan sembakonya kan. Cateringnya sudah disiapkan semua, ternyata situasi yang tidak mendukung. Semua harus siap menerima itu ya Pak. Kita harus menerima siap dengan segala resiko dan itu memang kalau namanya orang Jawa, Pak saya itu sudah tanggal sudah ditentukan, sudah menyesuaikan tanggal, waktunya hari sudah kita tahu, ini harus bagaimana. Ya kalau akad nikah yang tidak banyak orang, 1-2 orang, tidak lebih 10, pokoknya saja. Yang penting kan sahnya, sakralnya di situ doang sih sebenarnya. Kalau masalah resepsi silakan cari hari yang lebih pestanya menunggu sampai ini reda dulu demi keselamatan bersama, termasuk juga pengantinnya dia harus salaman dengan banyak orang. Kebayang semuanya ngumpul. Kebayang kan dari satu tempat bisa dijamin semuanya itu juga, walaupun mungkin istilahnya dikasih orang juga kadang-kadang asal-asalan aja setitik gitu saja di ujung kuku, kalau misalnya itu nempel itu bisa loh pindah ke orang lain gitu kan. Dan nggak mungkin semua tamunya pakai masker, apalagi yang cewek-cewek sudah dandan cantik pakai masker, rugi ya. Dia nanti batuk-batuk kita nggak tahu. Jadi ini kita bersentuhan salaman ujung aja sudah 5 juta. Betul. Itu tindakan preventifnya Pak ya. Jadi itu bagaimana Pak? Karena ini kan sebuah pertanyaan mendasar juga, karena sampai sekarang kita ketahui juga dari tayangan-tayangan video di daerah selatan tuh masih banyak. Nah, bahkan kemarin malam juga orang punya hajat, tanggapan. Dengan pelarangan yang sudah tadi secara tegas disampaikan bahwa itu dilarang. Maka kira-kira apa Pak yang akan diterima konsekuensi oleh masyarakat bila mereka masih melakukan hal tersebut? Itu nanti akan ada tindakan tegas bersama 3 pilar nanti. Sementara kita memang himbuannya itu himbuan tapi dengan agak ketegasan. Karena memang sudah kondisi sudah terakhir seperti ini. Masyarakat masih banyak yang menyepelekan. Pak, malaikat Israel sudah ada nama masing-masing. Selalu jawabannya. Israel jawabannya begitu. Dan itu
kadang kalau kita menyampaikan kembalinya ke dalil-dalil dan lain sebagainya. Ini kita kembalikan dulu lah, situasi lagi seperti ini. Tolong juga masyarakat dan juga tokoh-tokoh agama mohon dengan sangat demi kepentingan umat dan kepentingan bersama, keselamatan umat, terutama juga warga dan rakyat Banyuwangi khususnya, dimohon juga pengertiannya. Isra Mi'raj itu mungkin waktunya bisa diundur beberapa bulan yang akan datang. Tunggu apa yang menjadi pagebluk di wilayah kita hilang dulu lah. Nah ini kita himbau semangat. Tadi malam sudah melaksanakan. Kalau siang kemarin memang keputusan dari rapat Forpimda belum ada. Jadi mulai tadi malam sudah ada dilaksanakan. Artinya hari ini artinya hari ini karena kalau Pak Eko bilang kemarin memang belum. Tadi malam sudah dilaksanakan. Kemarin malam kan. Berarti hari ini pun juga demikian. Kalau yang nanti malam mau melaksanakan mungkin agak ada diskusi-diskusi lagi lah dengan masyarakat setempatnya bagaimana bentuk-bentuk yang baik tanpa mengurangi esensi dari peringatan itu sendiri, tapi kita mencoba untuk mengurangi mungkin bentuknya menjadi mendengarkan di rumah, corong masjidnya yang dikencengin jadi bisa didengarkan semua di rumah, kita doa bersama, atau mungkin kalau misalnya mau secara milenial mungkin kita langsung bikin semacam line YouTube atau apa yang bisa kita saksikan bersama sekampung gitu ya. Barangkali juga ini kalau yang lebih canggih lagi sebenarnya bisa pakai ini loh Ran, TV kabelnya itu bisa syuting di satu musola dan seluruh kampung itu bisa ngelihat lewat channel TV kabel yang ada di satu kampung. Itu juga menjadi salah satu alternatif barangkali gitu ya. Pakai telepon konferensi ya Pak. Oke, tapi Pak Eko dari apa yang sudah dilaksanakan di masyarakat, ini apa yang sudah benar-benar langsung turun ke masyarakatnya kemarin ketika melakukan semacam himbauan atau apa, sudah sampai di mana aja nih? Kita sudah melakukan langkah-langkah memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada warga masyarakat, tidak hanya woro-woro kan Pak Fandi, tetapi kita sudah door to door. Kita sudah dari rumah ke rumah. Nah, kita berhitung juga berapa total personal ataupun warga dalam satu hari saja. Contoh Babinsa, Babinkamtipmas, dan itu petugas desa, staf desa, bagi tugas nih. Kalau di desa itu kan ada Babinsa, Babinkamtipmas dan Pak Kades. Nah kalau satu orang bisa dalam satu hari memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan dalam satu hari minimal 5 kakak loh Pak. Bukan 5 keluarga. 5 keluarga sama, bukan 5 orang. 5 dalam satu hari 5 kali, anggap saja satu keluarga itu antara 4 atau 5 orang, sudah 25 orang dalam satu hari. Dikali berapa petugas dalam satu hari, kali dalam satu hari ini kali berapa desa, itu sudah berapa ribu yang bisa kita sampaikan door to door. Kalau mungkin woro-woro itu, Pak Ibu sekalian, ada mungkin ada bentuknya seperti itu, mungkin memang warga kita jadi selintas-selintas gitu. Ya, betul. Opo to iki? Opo to iki, habis itu udah enggak fokus dengan saya baru opo to, Mbak. Ternyata padahal kita menyampaikan sesuatu yang penting. Tumben-tumbenan ini karena ya memang situasi ini yang harus seperti ini. Maka dari itu selain woro-woro kita door to door. Dan itu lebih efektif dengan door to door. Ya, Pak, itu efektif. Karena memang mohon maaf, jajaran kita bersama rekan-rekan dari kepolisian dan pemerintah daerah melaksanakan itu dan hasilnya efektif karena warga kita, masyarakat kita, satu, tidak semua mengetahui medsos. Iya, betul. Nah, yang pertama, yang kedua, belum tentu mereka bisa bergaul mengerti satu sama lain. Lebih baik ke sawah, lebih baik karena lebih ini. Belum tentu juga punya televisi. Belum tentu juga mempunyai radio kan Mbak. Iya betul. Dan juga
Maka dari itu selama ini yang mempunyai desa binaan itu adalah Babinsa, Babin-Kaptimas dan perangkat desa itu sendiri. Yes. Dan pasti mereka tahu. Oh, ini Bapak Babin. Ini Bapak staf di desa itu emang ini ya, apa namanya maksudnya terkenal banget gitu ya. Bapak Babine siapa? Mereka udah paham gitu, udah kenal gitu ya. Kalau sudah ada penyampaian seperti itu dari Pak Babin dan Pak Kepala Desa, dituruti banget gitu ya. Pak Tinggi atau apa, berarti penting ini. Penting gitu. Oke. Dan memberikan contoh bagaimana cara mencuci tangan, cara bagaimana ini, dan mereka sudah laksanakan sekarang ini adalah penyemprotan dari rumah ke rumah juga. Disinfektan ya. Juga demikian juga ya Pak Eko ya. Sampai sedemikiannya ini perhatian pemerintah ini terhadap COVID-19, COVID-19 Mbak, ini sehingga masyarakat ini betul-betul kita mau jaga. Kita tidak mau rakyat kita jadi korban. Betul. Kita tidak mau penyakit ini menyebar luas. Bagaimana caranya keselamatan warga ini adalah nomor satu diutamakan, sehingga apa yang menjadi tugas TNI pada khususnya melindungi segenap dan keselamatan rakyat dan bangsa Indonesia ini bisa tercapai. Dan ini memang kita TNI ini selain membantu pemerintah daerah juga pemerintah daerah dan kepolisian setempat, Polres, dan ini dikerjakan oleh rekan-rekan Forpimda nih sekarang. Hasil keputusan kita Forpimda ini sudah kita share ke Forpimda sampai bawah, sampai dengan ke desa. Ini karena desa dan Forpimda ini bersentuhan langsung dengan rakyat, dengan warga di sana, sehingga benar-benar terkoordinir sesuai dengan gugus tugas yang sudah dibentuk. Oke. Ini semuanya sudah terkoordinir dalam satu gugus tugas penanggulangan corona ataupun COVID-19. Gitu. Kalau kemarin masih sesuai dengan instruksi instansi masing-masing, tetapi kemarin siang sudah lebih meningkat lagi sudah lebih konsentrasi lagi, melalui perintah dari Ibu Gubernur, dan Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda. Jadi semuanya bersatu padu ya, terkoordinir. Tidak ada gerakan yang tidak terkoordinir. Nah, Anda yang mendengarkan talkshow kami pagi ini, udah deh, menurut apa istilahnya, jangan cengkal-cengkal lagi. Pak Eko tahu nggak cengkal itu apa? Cengkalku ngeyel Pak. Lek basa Banyuwangi ngeyel ku cengkal Pak. Ngeyel ya. Tetap ngikutin sajalah anjuran ya. Karena tadi malam itu saya ke pasar. Ini masih rame juga kendaraan. Kemudian saya lihat tuh ada beberapa orang tuh yang lesen gitu. Kemudian di tempat-tempat nongkrong juga ternyata masih banyak. Nanti kita akan tanyakan ya Rano, apakah yang demikian itu juga nanti, karena di negara tetangga itu juga sampai pada tahapan tentara itu turun di embong-embong dan mengajak mereka untuk pulang dan balik lagi kalau memang nggak penting. Apakah akan sampai seperti itu? Kita akan kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut. Ikuti pesan-pesan berikut ini. Betul. Coronavirus COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Bagaimana menyikapinya? Tetap jaga kesehatan dengan langkah-langkah berikut. Jangan panik, waspada, dan segera berobat ke fasilitas kesehatan. Bila muncul gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam di atas 38 derajat, pastikan selalu menjalani pola hidup sehat dan selalu sempatkan berolahraga. Rajin cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Hindari menyentuh area muka, mulut, dan hidung. Gunakan masker saat sakit atau berada di tempat umum. Atur pola makan dan istirahatlah dengan cukup. Jaga imunitas tubuh dan hindari kontak dengan penderita COVID-19. Pahami pencegahannya, tetap jaga kesehatan. Banyuwangi melawan Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, wabah corona telah menjangkiti 165 negara di dunia dengan 198.000 kasus dengan angka kematian 7.900 jiwa. Saya sebagai Bupati Banyuwangi ingin menghimbau pertama, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memohon ampunan dan ridhonya.
Yang kedua, marilah kita jaga hidup sehat, mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, mengkonsumsi buah, sayur-sayuran. Yang ketiga, jangan lupa olahraga teratur, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Yang kelima, jaga jarak fisik dengan orang lain minimal 1 meter. Jadi kalau kita sedang bertemu dengan teman satu dengan teman yang lain, jagalah jarak minimal 1 meter. Yang keenam, hindari kerumunan dan keramaian. Yang ketujuh, sebaiknya di rumah saja, kurangi aktivitas di luar rumah. Bila ada gejala corona atau riwayat bepergian dari luar negeri, mungkin ada tamu dari luar kota yang bertemu dengan kita, kemudian kita menyebabkan ada gejala-gejala yang mungkin agak berbeda, segera hubungi rumah sakit atau puskesmas terdekat. Informasi lebih lanjut, kontak call center 112. Call center 112 24 jam untuk melayani berbagai pertanyaan dan juga keluhan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He knows your music. He speaks your mind. He's got you locked on. 88.1 Lombangan Radio. Interaktif, inspiratif. Made this. Ya, terkait dengan apa yang sudah di Komen kamu bagus ya. bagus ya. Berasa kayak karena ada gambar unta di depan kita. Iya. Tiba-tiba kayak di Timur Tengah. Kita laksanakan ya. Apa anjuran pemerintah itu memang penting banget begitu ya. Sehingga Dan jangan lupa Loran yang perlu digarisbawahi tadi Pak Eko dia bilang sudah ada pelarangan. Nah, itu ya. Artinya kalau sudah ada pelarangan berarti ada konsekuensi. Nah, yang jadi nanti ini akan ada diterima. ketegasan ya, apalagi larangan ini juga pasti ada sanksinya nanti. Nah, ini seperti apa yang harus mungkin bentuknya lebih konkret lagi, Pak Eko jelaskan bisa lagi. jelasin. Dan kemudian tadi kita juga tanya bahwa di negara tetangga itu TNI sampai turun ke jalan. Dan Nabrak-nabrak. Balik. Ayo, lapo. Apa? Enggak Pak, ini mau ini. Oh enggak dah. Kalau memang enggak kepentingannya penting banget, itu Ya, mending. saya kasih waktu 10 menit, bayar dulu, baru pulang. Gimana itu, Pak Eko? Itu nanti akan ada tindakan tegas, tapi masih kita rumuskan. Oke. Memang Bentuk kita rumuskan dari konsekuensinya ya, Pak, ya. konsekuensinya, baik itu dari Bapak Bupati, dari Kapolres dan DIM itu sendiri, dan Bapak Kajari, semuanya merumuskan ini. Apa? Jadi tidak tindakan sekedar tegas. hanya mengingatkan Ya, untuk kembali gitu ya. Ada konsekuensinya nanti itu pasti. Oke. Masih kita rumuskan. Tapi saat ini udah mulai disonding bahwa nanti kita sudah akan mulai ada sonding. konsekuensi Oke. gitu loh, ya Iya. kan? Tapi nanti kita akan memberikan sosial kepada tokoh-tokoh agama ini, Iya, iya. supaya maklum lah dulu Iya. kondisinya. Kondisi negara kita ini sedang bekerja keras. Tolong itu semuanya mendukung. Iya. Iya. Tolong semuanya Kerjasama ya. Iya betul. Ini apa? Komponen-komponen masyarakat, komponen bangsa terutama di Banyuwangi ini ikut memikirkan dan ikut berbuat. Iya, Iya, betul. iya. Memikirkan mungkin hanya bagaimana, tetapi kalau berbuat salah satunya inilah. Ya, betul. Betul, gitu. Oke. Dengan Pak Eko datang ke radio itu adalah salah satu perbuatan. Iya, iya. Kita berbuat action langsung datang ke radio dan beliau tidak diminta tapi inisiatif sendiri untuk Betul, datang ya, ke radio. ya. Bisa nggak radio Belambangan datang? Ya Om kaget banget ya. Tiba-tiba ya. Iya. Tapi ini ada alhamdulillah kita seneng banget. satu cara yang memang tetap untuk dilakukan ya melalui corong radio sebagai seorang dandim yang tentunya kalau melihat dengan kondisi wilayah Banyuwangi begitu luas. Luas banget Pak kan Yul, Pak. ya. Ini bagaimana dengan kesiapan personil sendiri di Dandim 0825 ini untuk hal ini? Kita jajaran 24 jam untuk rakyat, Pak. Masya Allah. Setiap saya ditelepon jam 1, jam 2, jam 3 Iya. siap itu. Oh. Dan jajaran saya sampai ke bawah, apalagi Babinsa yang punya
warga binaan itu 24 jam online dan nonstop. Apa yang dibutuhkan masyarakat apabila ini ada pengaduan dan kesulitan rakyat, silahkan call. Ya itu. Pak Eko nih misalnya nih, saya tahu kalau misalnya itu rame-rame, susah banget gitu untuk dikasih tahu. Boleh nggak kami sebagai rakyat itu langsung misalnya lapor? Pilar akan menyampai langsung ke TKP. Iya. Di DAP mungkin dengan kita sudah ngobrol sama Pak Eko juga sudah ngasih lampu hijau bila mana terjadi hal-hal yang sekiranya kerumunan massa memungkinkan terjadinya apa ya istilahnya penularan atau gimana, kita bisa langsung lapor ya, dan minta tolong teman-teman dari mulai babinsanya petugas gabungan ya. Itu sudah ada. Makanya sudah ada gugus tugas. Sudah ada gugus tugasnya, Mas. Dan itu ada gugus tugas dan ada legalitasnya di situ. Dan maka dari itu tolong saya juga menghimbau kepada masyarakat, saya minta bantu kepada komponen masyarakat semuanya ikut membantu kita semuanya. Salah satunya itu jangan ada kerumunan atau pengundangan untuk pengumpulan massa saja dulu. Dimanapun apa bentuknya. Maka selain itu juga meskipun itu kegiatan olahraga yang banyak. Ya, oke. Ya, benar-benar. Senam-senam. Itu sama. Biasanya ibu dikumpulkan dikurangin waktunya dulu. Senam kumpulkan. Wes ojo senam-senam ning omah. Ning omahe. Ngajine ning omah sih. Ya. Lek resepsi akad nikah sik wae ojo kate apa arisan. Saya dititipkan ke masing-masing kelompoknya, gitu. Ngundinya masing-masing kelompoknya. Kemudian pengajian alhamdulillah di kampung saya sudah terakhir malam minggu kemarin itu Pak Dandim. Jadi dilanjut sampai kita nunggu situasinya. Jadi kalau masyarakat misalnya ingin lapor nih, Pak. Berarti kita harus kemana nih? Saya lapor. Silakan untuk ada kantor aparat setempat. Mungkin ada di situ di desa. Desa itu ada ke Ramil, ada ke Polsek, dan juga ada di kantor kecamatan ataupun kantor di situ. Silakan, pasti akan ditindaklanjuti. Karena memang sudah sifatnya. Nek duwe sop babinsane ya, Pak. Babinsa, Babin Kaptipmas, Babin Kaptipmas. karo Pak Kadus, Pak Tinggi dan semuanya. Sudah siap untuk Pak Kadus, Pak Tinggi. Itu semuanya lah. Sama perangkat desa itu. Jadi ini semuanya sudah siap untuk ini ya menerima laporan dari masyarakat. Gitu. Jadi Anda tidak perlu lagi ada rasa sungkan, rasa pakewu karena melihat tetangga kok lagi bikin mau acara-acara ini, besok mau nanggap jaranan ini. Ya betul. Memang kemarin saya dengan kawan-kawan di sana itu juga ada menanyakan dialog interaktif seperti ini. Mak saya ini udah ada undangan untuk rewang kan gitu. Di Rewang di Jawa Tengah di Solo sudah ada yang rewang kejadian. Ternyata yang rewang itu sudah terpapar corona. Apa gak bingung itu, Mbak? Berarti sing sakmono akeh iki masuk ke makanan dan sebagainya. Bahaya banget ya. Mending enggak, kalau Pak Eko menyarankan enggak usah dulu Tolong ini jangan disepelekan. Betul. Mohon maaf. Italia dulu seperti ini menyepelekan. Ya, betul, dan akhirnya terjadi ewonan yo. Ribuan orang loh meninggal. Dalam satu hari 700 orang. Dalam satu hari 700 orang. Nah, ini masalahnya nggak berwujud sih, itu yang kadang-kadang orang jadi menyepelekan ya Pak Eko, karena bendanya itu nggak kelihatan. Oke, mungkin ada yang boleh kalau mau gabung lagi boleh. Pak Eko habis ini mau kemana? Jadi santai ya Pak ya? Iya, santai. Santai. Ini ada WhatsApp. Selamat pagi, mau nanya Mbak, Mas, anak saya kan kuliah di Malang, masih di sana sekarang karena masih UTS. Berarti nggak boleh pulang ya karena Malang udah red zone. Ya, gitu. Dan berarti kalau kembali ke Banyuwangi ya statusnya ODR, Pak. Betul. ODP atau ODR? ODR resiko ya. Resiko gitu. Berarti kalau tidak usah pulang dulu. Jadi memang
Yang masih stay di sana lebih baik tidak pulang di sana saja. Oh gitu. Oke. Gitu ya Pak ya. Duh, untung anakku tak kon go mulai ya. Pikiran toh misalnya. Ya mohon maaf, Malang, Surabaya. Iya. Ini kalau sudah pernah di sana, kita kan tidak tahu Mbak. Sudah berinteraksi dengan siapa saja. Nah, ini bukan hanya istilahnya kabar burung dan lain sudah terjadi. Jadi lebih baik mengisolasi di sana sendiri ya, mandiri secara mandiri ya. Nah, bahkan ada dalam riwayat cerita dari zaman Rasulullah, kalau ada negeri mendapatkan suatu penyakit, kamu jangan keluar dan kamu jangan masuk. Di wilayah di karantina wilayah. Iya, oke. Karantina wilayah. Pak, tapi kan kadang kita nggak tahu nih mereka itu berasal dari mana dan kemudian seperti apa ya Pak yang harus dilakukan. Apakah TNI juga sampai pada tahapan di stasiun kemudian di fasilitas umum gitu, nanti akan gitu. Demikian. Oke. Nanti di pintu-pintu masuk darat pun kita akan laksanakan itu dengan maksimal. Fasilitas umum baik itu pelabuhan sudah kita laksanakan, stasiun-stasiun juga kita laksanakan, terminal kita sudah kemarin kita sudah semprot, dan nantinya ke depan kita akan lebih aktif, kita akan lebih ketat supaya menjaga Banyuwangi ini lebih kondusif dan aman. Dan saya juga mengimbau terutama tempat-tempat yaitu mungkin perusahaan, pabrik yang masih ada karyawannya, harus wajib semprot tuh. Dan harus ada protokol kesehatannya ya. Ini yang masih memperkerjakan. Nah, kemudian juga toko-toko. 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 Apalagi swalayan wajib dia bikin wastafel, cuci dan bahkan hand sanitizer harus menyediakan ya. Nah Pak, dari obrolan kemarin tuh barangkali ada bocorannya sampai pada pemikiran untuk penutupan nggak Pak? Karena sudah dipikirkan kalau tidak mematuhi tutup. Apakah memang sampai ke sana gitu Pak pemikirannya atau apa yang dilakukan oleh dari diskusi 3 pilar kemarin itu? Kemarin dari kita rapat itu usaha-usaha kecil, minimarket dan lain sebagainya apabila tidak mematuhi anjuran dari pemerintah. Di antaranya Pak, apakah setiap suku-sualan itu menyediakan misalnya cuci tangan sebelum masuk atau bagaimanakah? Ataukah jam bukanya atau bagaimana Pak yang dia pas dimaksudkan waktu tidak jam mematuhi bukanya, itu Pak? Kalau memang tidak pas mainnya ada hand sanitizer lah. Jadi itulah salah satu yang harus dilakukan para pemilik toko ya. Apa beratnya sih? Di pintu masuk disiapin hand sanitizer atau cuci sabun. Pengunjung wajib itu. Saya yakin tidak seberapa dengan keuntungan lah itu. Tapi itulah keselamatan konsumen. Nah, itu tolong disiapkan. Kalau tidak nanti akan ada peringatan dan penutupan itu. Jadi bila mana tidak melaksanakan apa yang sudah dianjurkan. Jadi salah satu diantaranya adalah di pintu masuk itu disiapkan hand sanitizer atau paling tidak cuci tangan dengan sabun. Dan pengunjungnya juga jangan nakal. Nah itu. Kemarin ada cerita nih teman saya ya, lagi mau bikin SIM ya, itu kan lagi disiapin juga sama teman-teman Polres kan. Itu orang-orang bilang, "Alah, nek Banyuwangi berdrungono blokon lah, nek ngono akang tuleran blokon lah." Alah-alahnya itu loh yang bikin aduh, ngelus dodo. Gimana itu Pak? Atau yang bilang halah itu kita plakban dulu Pak? Iya. Isolasi. Gimana Pak Eko? Kalau yang tambeng-tambengnya model gitu Pak ya? Masyarakat ini khususnya Banyuwangi akhirnya jadi contoh lah. Jangan jadi istilahnya akhirnya jadi korban. Kita tidak mau. Jangan menganggap sepele sesuatu. Jangan memandang sebelah mata itu corona apalagi. Perkembangan dunia dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang itu penyakit wabah itu semakin modern juga. Betul. Harus bermutasi virusnya soalnya. Bermutasi.
Dulu zaman Majapahit, zaman apa mana ada seperti ini. Iya. Kan? Paling hanya penyakit-penyakit rakyat. Iya. Penyakit mungkin wabah gatel itu aja. Sekarang kan seperti ini. Namanya orang pagi sakit, sorenya udah meninggal. Sudah semakin bermutasi, modern juga sama. Ya prosesnya ya. Jadi bahasa malaikat ini sudah ada namanya, tidak boleh lah begitu. Ya, ini yang ibarat tanaman lah. Iya. Ibarat tanaman sama dengan diri kita. Apabila tanaman itu tidak dijaga, tidak dikasih pupuk, tidak disiram dengan air, tidak dirawat dengan baik, hasilnya juga tidak akan baik. Sama dengan kita sendiri, kita jaga di situ. Oke. Nah, tadi ada yang tanya katanya kalau mau laporan tuh apa sudah ada nomor khusus ini di berapa gitu katanya. Ya. Saya yakin kalau di Pemda sih 112 ya. Ya, call center 112. Iya, call center 112. Menjadi satu sentral begitu. Tapi kalau misalnya apakah bisa ke teman-teman di Kodim 0825 0825 kemudian di Polres juga terutama karena kita nanti akan menindaklanjuti itu dengan 3 pilar gabungan di situ. Saya tertarik tadi bilang Pak Eko cerita tentara sekarang itu enggak kayak zaman dulu. Jadi masyarakat enggak perlu takut untuk bisa menyampaikan secara langsung apa-apa yang misalnya nyedel di hati atau enggak berkenan begitu ya. Pak Eko tadi menyampaikan tentara zaman sekarang tuh lebih humanis kayak gitu ya. Mungkin bisa ceritakan dikit lah Pak, gimana sekarang ini supaya orang juga nggak takut kalau mau lapor-lapor lagi gitu. Prajurit khususnya TNI, TNI Angkatan Darat itu sudah lain dengan yang dulu Mbak. Kita sudah mengedepankan paradigma yang dari zaman dulu, orde lama, dan orde baru dengan sekarang. Sejak pasca reformasi, tentara sudah merubah paradigmanya, merubah paradigma dan semakin humanis sampai dengan sekarang. Pedoman kita hanya satu, kalau kita dalam berbuat yang terbaik untuk rakyat, baik-baik dengan rakyat. Itu yang kita kedepankan. Membantu kesulitan rakyat di sekelilingnya. Nah, jadi masyarakat tidak boleh segan lagi, tidak boleh takut lagi. Makanya di Kodim itu saya buka juga bagaimana silahkan warga mau main apa di situ di Kodim, mau selfie situ di Kodim, mau kunjung di situ. Gitu ya Pak ya. Oh gitu ya. Rasa takut gitu. Kan dulu kita takut gitu mau masuk ada tentara kok tentara ya. Silakan. Nanti Mbak Wani sama itu akan ada perubahannya di situ. Jadi boleh Jumat sama jadi sudah bisa menjadi destinasi lah ya, supaya lebih dekat dengan rakyat gitu. Mungkin sekedar selfie. Kodim 0825 Banyuwangi ini sudah bisa jadi tempat selfie itu. Nah gitu karena masyarakat jadi ini jero Kodim kan opo sih. Terbuka. Makanya kalau misalnya bingung dengan nomor atau bagaimana Anda sebagai juga mungkin tidak tidak familiar dengan nomor, datang langsung aja nggak apa-apa ya Pak Eko. Datang aja ya. Mau di sana silahkan kita terbuka. Memang sekarang yang lagi rame ini anak-anak TK, anak-anak SD, anak SMA. Sudah dari sekolah mengenal profesi datang ke sana. TNI ada kebanggaan rakyat milik rakyat kok. Nah itu kebanggaan rakyat milik rakyat. Luar biasa sekali ya. Kita patut apresiasi juga apa yang sudah dilakukan oleh TNI ini, terutama di dalam situasi seperti ini. Betul. Ya, seluruh dunia sedang terfokus pada virus corona, termasuk di Banyuwangi. Dan dari jajaran TNI di Banyuwangi sudah melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya juga bersama. Semoga ini juga didukung oleh masyarakat. Betul. Ini yang terpenting. Kalau tidak ada kerjasama dari masyarakat, ya masyarakat menyepelekan juga. Ya apa artinya kita sudah berusaha berupaya untuk sama-sama menjaga ya. Kita bentengi gitu ya, kita bentengi bersama. Nah ini sudah sedemikian rupa pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengupayakan supaya jangan seperti kabupaten lain atau wilayah lain yang sampai kepada tahapan red zone, wilayah merah atau bahkan sudah sampai pada isu-isu akan mau karantina wilayah dan sebagainya. Kita wujudkan bareng-bareng bahwa Banyuwangi ini dengan kebersamaannya bisa mencapai titik bahwa kita ini berhasil menghalau corona ya, dicegah sampai kalah ya Pak ya. Nah, sesuai sama tema kita ya Pak, dicegah sampai kalah. Yang kalah coronanya maksudnya ya.
sampaikan dulu Pak Eko. Ya, mungkin ada pesan juga. Saya pesan kepada rakyat Banyuwangi, warga Banyuwangi. Saya selaku Komandan Kodim 0825 Banyuwangi, Letnan Kolonel Infanteri Yuli Koperwanto, menghimbau kepada warga yang pertama, hadapi virus corona ini dengan bijak. Yang kedua, tidak usah takut, tetapi juga tidak boleh memandang sebelah mata atau menyepelekan. Yang ketiga, apa yang menjadi ketentuan, menjadi himbauan pemerintah dan aparat gabungan, tolong dipatuhi dan dilaksanakan. Yang keempat, sementara ini tunda kegiatan yang mengumpulkan massa sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut dan status aman. Yang kelima, dalam kehidupan sehari-hari tolong untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Awali dengan diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Yang keenam, supaya melaksanakan pengamanan diri, sering kemana setelah kegiatan, cuci tangan, pakai hand sanitizer, karena kita tidak tahu kita setelah kegiatan apakah bersih atau tidak, terutama dari corona itu. Kemudian yang ketujuh, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini yang paling penting. Semoga kita dibebaskan dari segala penyakit, diberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari, dibentengi dan dilindungi dari segala hal yang tidak kita inginkan. Patuhi apa yang menjadi ketentuan pemerintah, bantu kita selaku aparat, bantu satu sama lain mewujudkan Banyuwangi yang aman dan kondusif, aman dari corona. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, Fani, Mas Main. Ya. Sama-sama selalu diberikan kesehatan ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. 88,1 Lamban FM.